Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita News 0213. Viral berita kali ini masih melanjutkan kasus David yang dianiaya Mario Dandi. Sumber yang kami ambil yaitu dari CNN Nasional dengan judul "Ayah ungkap kesadaran David membaik mulai pemulihan emosional". Ini guys ya, kita scroll ke bawah. Nah ini guys, David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio 20 tahun, disebutkan perlahan mulai membaik. Sempat koma selama beberapa waktu, kesadaran David kini meningkat perlahan. Pengurus GW Ansor Jonathan Latumahina yang merupakan ayah David mengungkapkan kondisi anaknya itu lewat unggahan di akun Twitter Shop Selasa 7 Maret. Saat ini David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Ini kita scroll lagi ya teman. Nah dalam video yang diunggah, Jonathan tampaknya memegang tangan kiri David. Ia terus meminta David untuk beristighfar. David terlihat terbaring di tempat tidur dan menggunakan bantuan selang. Matanya juga terlihat dalam keadaan sedikit terbuka. Kamu harus sabar pokoknya. Istighfar, redakan kemarahanmu. Terus nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu, kata Jonathan kepada David anaknya. Aku tahu kamu lagi marah, tapi sudah cukup. Istighfar terus. Istighfar, jangan marah-marah. Sudah istighfar, sambung dia. CNNindonesia.com telah meminta izin Jonathan untuk mengutip unggahan tersebut. CNN khawatir kaburkan fakta Mario dan Shane ditahan di sel terpisah. Mario dan Shane ditahan di dua sel yang berbeda. Dengan sebagai antisipasi keduanya berkoordinasi untuk mengaburkan fakta. Pasal 355, sementara Shane juga dijerat pasal 355. Nah itu guys. Sementara itu David telah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Ketua LPSK Hasto Atmojo-Suroyo dalam keterangan tertulisnya hanya untuk rehabilitasi psikologi baru akan diberikan menunggu kondisi Ananda David. Itu kata Hasto Atmojo-Suroyo teman-teman ya. Nah kita lihat Twitter yang diambil CNN mengenai kondisi David. Kita lihat
Blora yang dilakukan oleh Mario Dandi bukanlah perkelahian. Penganiayaan ini disebut direncanakan secara matang. Bagaimana akhirnya polisi bisa menyimpulkan hal ini? Apa dampaknya terhadap perkembangan kasus ini? Kita berbincang dengan narasumber yang bergabung secara virtual, Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sudirman. Prof. Hipnu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Terima kasih Prof sudah bergabung malam hari ini. Prof, kita lihat perkembangan kasus ini cukup signifikan. Polisi menaikkan, mengganti pasal yang menjerat para pelaku. Unsur perencanaan itu seperti apa, Prof? Ya, unsur perencanaan kita kembali pada doktrin. Artinya bahwa si David itu, David Mario itu sudah punya persiapan bahwa akan melakukan suatu tindak pidana. Jadi ada jeda waktu untuk berbuat atau tidak berbuat. Karena dari hasil rekonstruksi kemarin dan hasil digital forensiknya itu ternyata sudah ada komunikasi dengan tanda petik AG, ada suatu tanda petik ya istilahnya Mbak Putri, provokasi kepada Mario untuk ada suatu tindakan. Jadi ini suatu yang sangat sempurna sekali ketika dipasalkan dengan perencanaan, yaitu pasal 355. Ini suatu yang beda dengan kasus yang dulu kan, ini sudah jelas sekali karena mungkin anak-anak ya, jadi bukan persiapan, secara tidak langsung apa yang dilakukan yang kemudian kita konstruksikan dalam suatu hukum itu masuk perencanaan. Itu suatu yang luar biasa ini, Pak. Prof. Hipnu, tapi dari kuasa hukum Shane atau teman Mario yang terlibat di kasus ini mengatakan sebenarnya Shane tidak mengikuti perencanaan itu, hanya mengikuti keinginan Mario. Anda apakah melihat ada relasi kuasa juga di sini? Karena takut kepada Mario itu? Kalau dilihat relasi kuasa ya kan tampaknya Mario itu orangnya kuat. Dan dari hasil pemeriksaan pun terlihat bahwa apa yang disampaikan pun tidak takut adanya suatu kematian. Artinya apa yang disampaikan ini ada korelasi dengan Sen yang mau tidak mau Sen mengikuti apa yang dilakukan oleh Mario. Itu Mbak, ini kan namanya bicara suatu konstruksi perkara itu kan tidak 1+1 tapi suatu persepsi, suatu pemikiran yang lebih luas yang dikonstruksikan dengan perbuatan sebelumnya, sehingga terjadilah adanya suatu kesepakatan bersama, ada kebersamaan yang mungkin pasal 56 membantu Mario untuk melakukan suatu tindak pidana. Dan tindak pidana ini kalau kita lihat kan itu ya, Prof. Hipnu. Ya, Prof. Hipnu. Ya, sayangnya ada kendala komunikasi kami dengan Prof. Hipnu Nugroho. Dan kami sudah tersambung kembali dengan Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sudirman. Prof. Hipnu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Iya, terima kasih sudah bergabung kembali, Prof. Untuk konstruksi kasus ini itu agak sedikit kompleks karena melibatkan anak di sini. Statusnya juga sudah dinaikkan, AG menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Bagaimana sebaiknya publik kemudian juga para penegak hukum betul-betul menempatkan penanganan ini secara proporsional sesuai dengan undang-undang, Prof? Ya, ada dua kompetensi, Mbak Putri. Kompetensi yang pertama adalah bahwa Mario dan Sen itu adalah sudah dewasa, sehingga ini betul-betul bisa dilakukan dengan peradilan umum, kan itu, karena umurnya adalah di atas 8 tahun. Tapi terhadap Agnes, nah Agnes ini baru 15 tahun, kompetensinya adalah pada peradilan anak. Sehingga dalam peradilan anak ini kita harus mencerminkan hati-hati sekali bagaimana ketika menyelesaikan kasus tersebut tidak menjadikan trauma, tidak menjadikan suatu beban psikis. Karena spirit dalam undang-undang peradilan anak itu adalah pendudukan anak itu tanda petik sebagai malaikat kecil, gitu Mbak. Sehingga betul-betul tidak bersalah, tapi mampu memberikan suatu informasi. Karena dalam ilmu hukum itu siapapun tidak kenal anak atau tidak anak harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Gitu Mbak Putri. Oleh karena itu PR bagi kita semua penegak hukum untuk meletakkan bagaimana Agnes ini sebagai anak yang berkonflik hukum
tapi betul-betul meletakkan sebagai anak dengan spirit pengungkapan perkara tidak boleh terabaikan sedikit pun dalam perkara yang bersangkutan. Karena ini ya begitu Mbak Putri. Ya, jadi tetap konstruksi hukumnya tetap ditunjukkan sekalipun ada status anak di sini gitu ya Prof ya, kurang lebih ya. Iya, inilah yang menjadikan PR Mbak Putri. Karena pengalaman-pengalaman yang lalu, kalau kita melihat penyelesaian anak itu penyidiknya agak sedikit juga gampang, penuntut umum juga gampang, hakimnya apalagi. Ini yang menjadikan problem. Oleh karena itu sejak awal harus diletakkan apakah betul statusnya anak, bagaimana umurnya, bagaimana penyelesaiannya, apakah perlu diversi atau tidak. Apa itu diversi, Prof? Kejahatannya dia. Diversi itu adalah pengalian penyelesaian perkara. Jadi yang harusnya di dalam peradilan anak diselesaikan dengan penyelesaian kekeluargaan. Itu loh Pak. Jadi kalau teorinya itu berbasis pada mediasi penal. Ada suatu perbuatan tapi diselesaikan keluarga. Karena ini masih anak. Ancamannya adalah ketika dalam undang-undang anak itu di bawah 7 tahun. Pertanyaannya, Agnes ini adalah diancam di atas 7 tahun. Iya. Kan itu, ini yang jadi problem. Sehingga peradilannya peradilan yang cukup masuk peradilan anak. Apalagi tadi Pak Mahfud mengatakan 354, 355, 354 itu 50 tahun Mbak, ancamannya Mbak. Apalagi kalau kaitannya ikut perencanaan, itu sudah 15 tahun, 12 tahun. Iya, 12 tahun ya. Ancamannya bagi, iya gitu Mbak Putri. Iya, baik. Prof Ibnu, kalau misalnya sekarang dilihat dari perjalanan kasus ini, apa kira-kira menurut Prof Ibnu yang betul-betul harus diwaspadai atau betul-betul betul-betul diperhatikan oleh para penegak hukum yang menangani kasus, terutama penuntut hukum ya, terutama jaksa penuntut umum, supaya bisa betul-betul mengonstruksikan kasus ini secara utuh? Ya, ini Mbak, memang ini suatu permasalahan tersendiri. Jadi hikmah dari kasus ini harus betul-betul bagian dari pembelajaran seluruh bangsa Indonesia, bahwa sebagai orang tua harus betul-betul memonitor anaknya, apakah anaknya itu bermain dengan baik atau tidak. Karena konsekuensi dari kejahatan ini Mbak, ini bukan lagi kejahatan tanda petik anak Mbak, umurnya tuh anak Mbak, tapi kejahatan sudah luar biasa hadisnya. Ini saya kira sebagai keperhatian kita semua, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, kenapa anak pesan seperti itu? Kalau kejahatan anak biasa, ini kejahatan orang dewasa, kejahatan bukan anak. Sampai perencanaan penganiayaan pun juga tanpa ampun. Oleh karena itu saya kira penegak hukum harus betul-betul mengambil langkah yang tepat sebagai bentuk deterrent bahwa tidak terjadi ke depan anak yang seperti ini. Kalau sampai terjadi ini, bagaimana nasib bangsa Indonesia? Bagaimana generasi muda? Apakah salah lingkungannya, keluarganya, atau kelompoknya? Ini yang jadi masalah. Sehingga deterrent dari suatu pidana yang dijatuhkan itu betul-betul memberikan aspek pencegahan pada anak-anak yang lain untuk tidak melakukan tindakan yang serupa. Oke, baik. Prof Ibnu, terima kasih malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia, Prof. Terima kasih, Mbak. Matur nuwun. Ya. Nah itu dari Putri guys. Kita lanjut ke kembali ke ini tampilan dari Twitter David yang diunggah CNN di beranda beritanya. Kita klik aja ya. Ada sekitar 1.500 belasan yang like juga ada ya 9,6 ribu. Kita lanjut ke Twitter teman-teman ya, ada kepastiannya. Ini memang kita perlu lebih pahamkan masalah David dari aniaya Mario Dani David ke Twitter benar. Judulnya, saat ini David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Ini teman-teman ya. Tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu. Aku tahu kamu lagi marah, tapi udah cukup. Istighfar.
tenagamu dipakai